Pagi anak-anak ibu semuanya, kita berjumpa kembali di pembelajaran kita. Semoga di pembelajaran dari ini kamu tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk mencapai nilai yang terbaik juga nantinya. Semangat dan salam sehat. Selamat siang, jumpa kembali di lanjutan dari materi kita, yaitu masih di bab hukum gravitasi oleh Newton, dan hari ini kita akan membahas lanjutannya itu di bagian subbab hukum Kepler. Jadi hukum Kepler mungkin sudah pernah juga kamu pelajari di SMP. Nah, untuk hukum Kepler itu diawali dari penemuan-penemuan oleh ilmuwan mengenai penjelajahan tentang bumi, itu yang dimulai oleh Copernicus, ya. Copernicus dengan teorinya yang sangat terkenal, yaitu teori heliosentrik. Nah, kemudian ilmuwan yang berikutnya adalah Tycho Brahe yang mendukung teori bahwa matahari dan bulan mengelilingi bumi. Kemudian Brahe juga menghasilkan teorinya, yaitu mengenai gerak planet, dan dengan bantuan asistennya yaitu Johannes Kepler. Nah, yang lebih terkenal lagi sebagai lanjutan daripada penemuan para ilmuwan itu adalah di bagian hukum Kepler. Nah, Kepler dalam penjelajahannya menemukan mengeluarkan tiga hukum tentang gerak orbit yang dikenal sampai saat ini. Yang pertama adalah planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebagai pusat sistem. Kemudian radius vektor menyapu luas yang sama dalam interval waktu yang sama. Dan hukumnya yang ketiga menyatakan kuadrat kala atau waktu edar matahari, kuadrat kala edar planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata dari planet. Kita bahas untuk yang pertama adalah di bagian hukum Kepler pertama atau hukum pertama Kepler, ya, yang menyatakan bahwa planet mengelilingi matahari dalam orbit elips di mana matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Jadi ini planet mengelilingi matahari, ya, dengan pada orbitnya dengan matahari berada pada salah satu titik orbitnya. Jadi ini dia gambarnya. Kemudian hukum Kepler yang kedua. Nah, jadi ini gerakannya tetap mengalami orbit elips. Ini adalah vektor dari gambar mengenai hukum Kepler pertama tadi, ya, untuk menyatakan matahari berada pada salah satu orbitnya. Selanjutnya hukum 2 Kepler atau hukum Kepler 2 yang menyatakan bahwa suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Ini gambar untuk hukum 2 Keplernya atau hukum Kepler 2. Jadi dari gambar menyapu setiap
menyapu luas juring. Jadi ini semua juring, ini juring. Jadi menyapu luas seluruh, ya, menyapu luas juring yang sama, ya. Ini garis hayal yang dimaksud. Kemudian hukum Kepler yang ketiga atau hukum 3 Kepler yang menyatakan bahwa hubungan antara periode planet dan jarak planet ke matahari, hubungan antara periode planet dan jarak planet ke matahari yang dituliskan dalam bentuk persamaan periode kuadrat per jarak pangkat 3 adalah konstan. Sekali lagi, periode kuadrat per jarak pangkat 3 adalah konstan, dalam arti jika ada 2 buah planet, berarti perbandingan dari kedua planetnya, periode planet pertama kuadrat berbanding jarak planet pangkat 3 ke matahari sama dengan periode planet 2 kuadrat berbanding jarak planet ke mataharinya dipangkat 3 kan. Jadi periode kuadrat per jarak planet ke matahari dipangkat 3 itu sangat terkenal dengan hukum 3 Kepler. Jadi T di sini huruf besar menyatakan periode planet mengelilingi matahari. Kemudian A di sini adalah jarak, yaitu jarak dari planet ke matahari. Jadi periode di pangkat 2, jarak di pangkat 3 kan. Nah, demikian untuk pembahasan kita di hukum Kepler. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal pemecahan masalah tentang hukum Kepler tersebut. Sekian dan terima kasih.